Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yosef Permana. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara-cara melakukan perakitan komputer. Di sini saya akan mencoba melakukan perakitan komputer yang pertama dengan menggunakan simulasi menggunakan sebuah software. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam aplikasinya. Yang perlu dibuka adalah menu indeks, di mana menu indeks ini merupakan tampilan antarmuka untuk software simulasi perakitannya. Kita buka Open with dengan Internet Explorer, lalu Allow Block Content. Nah, di sini kita skip. Nah, ini merupakan antarmuka tampilan untuk kita melakukan perakitan, di mana fungsi dari perakitan komputer secara simulasi ini adalah untuk mempermudah kita atau untuk menghilangkan, bahkan mungkin menghilangkan kesalahan ketika kita melakukan perakitan secara langsung. Oke, yang pertama adalah memasang power supply. Nah, dalam memasang power supply ini perlu diperhatikan kabel yang di atas ini harus berada di posisi bawah seperti ini. Nah, apabila kita kurang tepat, maka sistem akan menolak. Nah, seperti ini. Pasang bautnya. Oke. Sama untuk ketika perakitan secara langsung, prosedurnya seperti ini. Kita langsung ke motherboard. Nah, dalam motherboard ini ada beberapa komponen yang wajib kita pasang. Boleh yang pertama kita RAM terlebih dahulu ataupun prosesor. Kita coba ke prosesor dulu. Nah, dalam prosesor yang perlu diperhatikan adalah tombol atau sudut segitiga ini, di mana posisi segitiga ini menentukan peletakan prosesor, dan kunci yang ini nih, kunci papan kosong ini di sini juga terdapat yang menonjolnya. Oke. Lalu kita kunci tuasnya. Oke, lalu kita pasang thermal compound atau disebut juga dengan pasta, di mana pasta ini berfungsi untuk merekatkan antara prosesor dengan heatsink. Nah, ini heatsink, tinggal kunci saja. Jangan lupa untuk powernya supaya kipasnya bergerak. Apabila ini kita lupa pasang, maka kipas tidak akan bekerja dan otomatis prosesor akan cepat panas. Lalu memori. Nah, dalam pemasangan memori yang perlu diperhatikan adalah posisi papan penguncinya ini. Nah, ini harus sesuai dengan yang ada di motherboardnya. Nah, salah kan? Jadi harus pas. Nah, seperti itu. Lalu klik ke papan penguncinya. Satu lagi. Kalian nanti ketika perlombaan untuk simulasi hati-hati ya, karena waktu juga sangat berpengaruh. Lalu masukkan motherboard ke dalam casing. Nah, seperti ini. Oke, jangan lupa pasang baut. Oke, untuk pemasangan motherboard sudah beres, cukup sampai di sini. Lalu kita masang ke perkabelan atau bagian dalam perangkat keras yang ada di dalam yang langsung dimasukkan ke dalam motherboard. Yang pertama adalah LAN card. Nah, seperti ini. Nah, LAN card diperlukan 2 buah LAN card kalau misalkan komputer tersebut digunakan untuk jaringan ataupun server. Kalaupun komputer biasa cukup 1 aja, karena ada juga yang bawaan dari motherboard. Wireless sama, ini juga untuk jaringan tapi menggunakan hotspot atau sinyal. Nah, ini VGA card, fungsinya untuk grafis ya, supaya lebih baik. Nah, ini
Oke. Nah, ini berarti 3 komponen yang dipasang langsung ke dalam motherboard. Langsung ke internal kabel. Internal drive, sorry. Yang pertama adalah hard disk. Nah, hati-hati, jangan memasukkan seperti ini. Kalau masukkan seperti ini, meskipun di perakitan nyatanya itu bisa, tapi ini kurang tepat. Jadi harus seperti ini. Jadi posisi mesin berada di bawah. Pasang baut. Oke. Nah, sudah. Untuk internal drive sudah. Lanjut kita ke external drive. Nah, ini atau disebut juga dengan DPD room. Dalam pemasangan DPD room juga harus hati-hati, jangan seperti ini, terbalik. Kalau terbalik seperti ini, maka si kaset yang kita masukkan akan langsung jatuh. Oke. Nah, ini floppy disk sekarang sudah tidak ada ya, sudah diganti dengan yang namanya flash disk. Jadi untuk komputer generasi sekarang floppy disk sudah tidak digunakan lagi karena selain perangkatnya cepat rusak, kapasitasnya pun sangat sedikit sekali. Langsung kita ke pengkabelan. Nah, di sini yang sedikit cukup rumit karena kita harus memasangkan semua kabel-kabel yang terkoneksi di dalam komputer. Oke, yang pertama kita coba dulu pasang kabel untuk hard disk. Nah, yang terbaru ada namanya hard disk SATA. Kalau ini masih ATA atau PATA. Masih teknologi lama. Yang kedua, kabel floppy disk. Oke. Nah, ini kabel yang terbaru. Usahakan kalian kalau mau membeli PC, kabel yang digunakan untuk hard disk ataupun DPD room menggunakan kabel yang SATA ini. Karena ini merupakan teknologi terbaru untuk kabel. Nah, jadi jangan menggunakan yang tadi yang ini. Jangan menggunakan yang PATA. Ini untuk kipas keluar, jangan lupa dipasangkan. Oke. Nah, ini kabel juga, ini kabel untuk prosesor. Jangan lupa yang 4 pin. Ini wajib dipasangkan. Semuanya wajib dipasangkan. Ini kabel untuk motherboard, kabel power utama, power ATX. Nah, ini untuk hard disk SATA ya. Ini untuk floppy disk. Nah, ini untuk DPD room, tapi berteknologi lama. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke eksternal kabel. Internal kabel beres. Nah, setelah kita memasangkan kabel, lalu tutup casing. Jangan lupa pakai baut seperti ini. Terus pasang kabel ke monitor atau untuk VGA card. Nah, di sini ada 2 kabel. Kalau untuk yang onboard itu sudah terdapat di motherboard ini yang berwarna biru, yang di sini. Ini untuk jenis VGA yang onboard yang terdapat pada motherboard. Ke keyboard. Nah, ini juga sekarang sudah hampir punah teknologi keyboard menggunakan PS2, di mana yang sekarang keyboard untuk soketnya menggunakan slot USB. Mouse. Sama ini juga teknologi sudah jarang dipakai sekarang, hampir bahkan sudah tidak ada ya. Di toko-toko juga sekarang sudah menggunakan perangkat USB. Nah, yang seperti ini. Nah, yang ini. Ini dijamin lebih awet, juga teknologinya lebih cepat. Nah, ini untuk jaringan. Nah, jaringan menggunakan kabel lebih fleksibel atau lebih bagus, lebih stabil dibandingkan dengan yang menggunakan hotspot. Yang terakhir, kabel power. Ingat, pemasangan kabel power ini
wajib terakhir dipasangkan setelah kalian atau kita memasangkan semua komponen-komponen yang berada pada komputer tersebut. Nah, seperti ini. Nah, demikianlah proses perakitan komputer menggunakan simulasi, di mana dengan simulasi tersebut mudah-mudahan kita bisa meminimalisir tingkat kekeliruan atau kesalahan ketika pemasangan komputer secara langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.